Materi partikel penyusun benda. Partikel penyusun benda pada makhluk hidup. Partikel penyusun benda pada makhluk hidup, bab 8. Halaman 94. Halaman 94. Jadi kita sering mendengar kalau pada makhluk hidup itu bagian terkecil dari makhluk hidup itu adalah sel, ya? Ya, Bu. Ada yang lebih kecil lagi yang berupa partikel, ya? Namanya atom. Jadi semua yang ada di permukaan bumi ini tersusun atas partikel-partikel yang tidak dapat dibagi lagi, ya? Namanya atom. Apakah itu benda-benda yang ada di sekitar kita ataupun makhluk hidup berupa tumbuhan atau pada tubuh kita juga ada atom, ya? Partikel terkecil. Jadi ditandai di bukunya itu halaman 96. Zat-zat yang ada di alam yang tersusun atas partikel yang sangat kecil disebut atom. Jadi apapun yang ada di alam ini tersusun atas jadi atom itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, ya. Tapi bisa kita lihat dampaknya. Dampak dari atom. Jadi bukan saja bom itu tersusun atas atom, tapi tubuh kita juga, semua benda-benda yang ada di alam ini tersusun atas atom. Jadi atom itu memiliki inti, ya. Perhatikan baik-baik di bukunya halaman 106. Jadi seperti ini gambaran sebuah atom. Oke. Jadi atom itu memiliki kulit atom. Di dalam di permukaan kulit atom, ya, ada elektron. Oke. Kemudian ada neutron dan proton. Perhatikan baik-baik, elektron itu bermuatan negatif. Kemudian neutron itu netral, proton itu bermuatan positif. Jadi di dalam inti atom itu terdapat proton dan neutron. Jadi andaikan kita bisa melihat yang namanya atom seperti inilah gambarannya, ya. Perhatikan. Jadi partikel penyusun atom yaitu neutron, proton, elektron. Ini ada di halaman 106. Jadi proton itu membentuk inti atom. Perhatikan gambarnya.
Jadi proton itu membentuk inti atom. Kemudian elektron bergerak mengelilingi proton. Ya. Sedangkan neutron tidak bermuatan. Elektron memiliki muatan negatif, sedangkan proton memiliki muatan positif. Jadi setiap partikel penyusun subatom mempunyai massa. Jadi dia mempunyai massa. Perhatikan ini baik-baik. Ya, jadi apakah itu elektron, proton memiliki massa ya? Kemudian, perhatikan. Elektron mempunyai massa yang sangat kecil dibandingkan dengan massa proton. Jadi massanya elektron lebih kecil dari proton, ya. Oleh sebab itu, atom akan berpusat pada inti atom saja. Atau ditentukan oleh jumlah proton dan jumlah neutronnya. Ya. Ada beberapa teori tentang atom. Ya. Yang pertama, John Dalton. Jadi teorinya John Dalton. Menurut John Dalton, atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Jadi kesimpulannya menurut John Dalton ini, atom itu tidak memiliki inti, tidak ada proton dan neutronnya. Ya. Tapi atom ini bisa bergabung membentuk sebuah molekul. Jadi satu atom dengan atom yang lainnya saling berikatan. Itu teori John Dalton. Sekarang Joseph John Thomson. Perhatikan, ini gambarnya. Itu kalau atom menurut John Dalton gambarnya itu polos ya. Atomnya. Kalau menurut, karena tidak ada proton dan neutronnya, tidak ada intinya. Oke? Itu menurut John Dalton. Sedangkan John Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif. Di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti kismis dalam roti. Jadi gambarannya mungkin seperti ini ya. Jadi menyebar, ya. Proton dan neutronnya itu menyebar, berselang-seling. Ya. Jadi di setiap atom proton dan neutronnya itu menyebar, ya. Menyatu, menyebar. Sekarang ini Ernest Rutherford. Oke. Atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya, perhatikan baik-baik. Atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya berbentuk inti. Terdapat inti yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Jadi seperti ini yang sekarang ditemukan, yang dilanjutkan oleh ahli-ahli lainnya ya. Seperti inilah mulai dari pendapat Ernest Rutherford.
Untuk John Dalton, Joseph John Thomson setelah munculnya teori tentang menurut Ernest Rutherford ini, maka teori John Dalton dan John Thomson itu tidak berlaku lagi ya. Istilahnya sudah runtuh oleh penemuan. Jadi teori John Dalton itu dan John Thomson tentang atom itu runtuh setelah adanya penemuan Ernest Rutherford. Ya. Karena penelitian selanjutnya ternyata sama, ditemukan model atom seperti ini, ya. Jadi elektron paling di luarnya mengelilingi inti, ya. Oke. Kemudian Niels Bohr. Jadi sama sebenarnya dengan yang ketiga ini ya. Sama, atom terdiri atas inti, kemudian pusat massa atom dan pusat muatan positif. Elektron bergerak mengelilingi mengelilingi inti atom dan pada lintasan tertentu atau memiliki orbit yang disebut kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Jadi hampir sama dengan penelitian yang ditemukan oleh Rutherford, ya. Jadi hampir sama. Kemudian atom modern atau mekanika gelombang, ya. Ini teori mekanika gelombang. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti yang padat, yang disebut nukleus. Jadi nukleus itu nama lainnya inti, ya. Apakah itu di sel atau atom, nukleus itu adalah inti sel, ya. Kalau pada tumbuhan, nukleus itu adalah inti sel, ya. Kemudian elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awal awan elektron tersebut, posisi elektron tidak dapat ditentukan. Jadi dia bergerak terus, ya. Jadi elektron itu bergerak terus mengelilingi inti atom. Jadi modern sama Niels Bohr dengan Rutherford itu hampir sama semua, ya. Yang jelasnya elektron itu mengelilingi inti atom dan di dalam nukleus atau inti atom terdapat proton dan neutron. Jadi seperti itu. Oke. Yang perlu dipahami di sini bahwa semua yang ada di alam ini memiliki atom, ya. Apakah itu tubuh kita atau benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Cuma saja atomnya itu diam, ya. Beda pada energi listrik, ya. Karena anak-anakku sudah mempelajari listrik statis, ya. Jadi pada akhir semester ganjil kan materinya listrik statis. Jadi seperti itulah atom yang ada di dalam tubuh kita adalah listrik yang diam, ya, memiliki muatan atom yang diam. Oke. Jadi ini materi kimia, ya. Halaman 111. Nomor atom dan nomor massa.
kabur-kabur ya. Jelas? Lihat saja di bukunya halaman 111 tentang nomor atom dan nomor massa. Nomor atom dan nomor massa. Oke. Perhatikan ini pembahasannya. Unsur merupakan zat murni yang tidak dapat diubah menjadi zat lain dengan reaksi kimia. Seperti emas. Jadi emas ini adalah unsur, contoh unsur ya. Besi, perak, oksigen, dan masih banyak lainnya. Ada sekitar 105 unsur yang ditemukan di alam. Ya, jadi ini ada sistem periodik. Jadi unsur-unsur ini terdiri atas atom. Ya. Jadi unsur-unsur itu terdiri atas atom. Jadi ada 105 unsur. Jadi di dalam unsur itu memiliki proton ya dan neutron. Ada nomor-nomornya tertentu. Saja ya. Satu nomor. Di sini ada contoh seperti ini. Oke. Misalnya kalium. Jadi itu ada nomor 12, ada 19. Jadi pada kalium itu massanya 19. Ya ini ada halaman 117. Ada penjelasannya. Perhatikan baik-baik. Contohnya hidrogen. Ya, nomor atomnya 1, jumlah elektronnya 1. Oke. Helium. Nomor atomnya 2, jumlah elektronnya juga 2. Neon disingkat Ne, nomor atomnya 10, jumlah elektronnya 10 juga ya. Jadi nomor atom itu dituliskan di depan simbolnya ya. Seperti itu tadi yang saya tunjukkan. Kalium, bromin, kripton, ya. Jadi nomor atomnya itu sesuai dengan jumlah elektronnya. Jadi natrium itu 11. Jadi perhatikan. Jadi gambarannya seperti ini ya. Kita hitung 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Jadi dari penelitian ditemukan natrium itu elektronnya 11. Itulah nomor atomnya juga. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Seperti ini gambarannya.
dia mengelilingi inti atom. Oke? 1, hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ulang-ulangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Kemudian ini helium. Ya, ini helium. 2 ya. Oke. Jadi seperti itu gambarannya. Kemudian klorida. Silahkan dihitung berapa. Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 17 ya. Kalau nggak salah itu. Oke. Jadi dituliskan seperti ini penomorannya. Jadi siapa tahu kita membuka-buka buku, ada simbol-simbol seperti ini, itu adalah nomor atom. Jadi nama unsurnya, sebelum nama unsur, ada nomor atomnya. Bukan nomor massa, nomor atom. Oke? Jadi seperti itu penulisannya ya. Jadi kalau Anda kan bisa dilihat dengan mata kepala, seperti inilah model-model atom bagaimana berputar sesuai dengan jumlah elektronnya. Dia mengelilingi inti atom. Sekarang tugasnya di rumah, catat dulu. Karena tugasnya untuk bioteknologi itu membuat produk bioteknologi ya. Kirimkan video, ingat. Yang kelompok yang belum mengirimkan video silakan dikirim di Facebook videonya. Terus untuk pertemuan hari ini, saya cuma minta ya mencari pengertiannya ion. Oke. Kemudian contoh. Silakan dicatat ya Anda bukunya. Iya, contohnya pengertiannya ion. Kemudian contoh, berikan contohnya ya. Oke. Jadi contohnya ion, kemudian macam-macam ion. Jadi kan ada ion yang bermuatan negatif, ada yang bermuatan positif ya. Itu dijelaskan. Jadi macam-macam ion. Ion yang bermuatan negatif itu apa namanya, yang bermuatan positif itu apa namanya, ya. Oke. Jadi pertemuan berikutnya kita masih lanjut ini membahas tentang ion ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Saya kasih tugas ini supaya anak-anakku di rumahnya membaca bukunya. Bisa membaca bukunya agar nanti lebih paham lagi. Karena bercerita masalah atomnya sulit diamati ya, kita cuma bisa melihat gambar. Kemudian kalau atom mungkin anak-anakku pernah mendengarkan bom atom, nuklir ya. Mungkin itu yang ada ketika kita bercerita masalah atom, pasti yang ada di pikiran kita itu bom, ya. Padahal sebenarnya tubuh kita ini, apapun yang ada di sekitar ini, memiliki partikel atom.
Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Materinya Tom tetap dipelajari di rumah ya, karena kita masih pembelajaran Bu. berikutnya masih masalah atom. Oke? Maaf karena tadi saya terlambat masuk di Teams karena ada masalah. Udah tahu masalah apa ya, kenapa enggak mau muncul semua. Nanti berapa kali saya ulangi baru bagus. Ya. Jadi ingat itu yang dulu tugasnya kalau bisa secepatnya Putri ya, dikirimkan. Kalau selesai dikerjakan dikirimkan. Sebentar. Iya. Iya, Bu. Oke. Oke, tetap jaga kesehatan. Tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker. Iya. Oke. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.